Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solia semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, kita kembali lagi di tema 7, perkembangan teknologi, di subtema 4, teknologi transportasi di pembelajaran kelima. Kita belajar sama-sama, check it out. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat transportasi. Ada alat transportasi darat, alat transportasi air, alat transportasi udara. Dan juga ada transportasi modern dan alat transportasi tradisional. Nah, apakah kalian selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa yang selalu kalian gunakan? Dan apa kelebihan dan kekurangannya setelah menggunakan alat transportasi? Kita coba sama-sama belajar. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara menjadi kotor. Nah, jadi teman-teman, seperti di kota-kota besar seperti Surabaya, itu banyak sekali alat transportasi pribadi sehingga menyebabkan kemacetan dan udara atau polusi udara menjadi kotor. Nah, teman-teman semuanya, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus atau kereta. Jadi, teman-teman, jika memang untuk mengurangi dampak polusi udara, kita bisa menggunakan alat transportasi umum ya, seperti naik bus, naik kereta. Nah, untuk mengurangi kemacetan juga. Coba kalian amati bacaan tadi. Nah, di situ kita bisa mengetahui informasi apa saja yang bisa kita dapat dari teks yang tadi. Yang pertama, informasinya yaitu banyak yang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi pribadi biasanya digunakan oleh sendiri. Transportasi pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum. Dan informasi yang kedua, orang yang menggunakan transportasi umum, contohnya misalkan angkutan kota, bus, dan kereta, transportasi umum digunakan banyak orang sehingga kita lebih mengenal keberagaman yang ada di sekitar kita. Di informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Kemacetan dan udara kotor sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Nah, di informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Menggunakan transportasi umum tidak perlu repot dan bingung memarkir kendaraan. Selain itu, transportasi umum juga lebih praktis. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda ya teman-teman ya. Alat transportasi kesukaannya teman-teman apa nih? Contoh misalkan Dayu, dia suka bus. Nah, alasannya karena murah dengan fasilitas yang lengkap. Sedangkan Siti, dia menyukai kereta karena jadwal keberangkatan semakin tepat. Edo, itu dia suka sepeda motor, lebih praktis dan ongkosnya murah. Benny, dia menyukai pesawat terbang karena pesawat terbang lebih nyaman, cepat, dan minim resiko kecelakaan. Dan yang kelima, Agus, dia menyukai alat transportasi kapal laut karena menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang lebih menyenangkan. Nah, Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Nah, coba kalian berikan saranmu kepada Siti. Nah, di sini sudah contohnya misalkan sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama dengan adik. Nah,
Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, Benny menaiki pesawat terbang. Dia melihat dari mulai jendela, pintu, semuanya berbentuk bangun datar. Nah, di sini kita coba membantu Benny menyelesaikan masalah Benny. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Nah, jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Kita tahu panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Jadi 25 ditambah 20 tambah 25 tambah 20 hasilnya 90. Maka bingkai yang dibutuhkan yaitu 90 cm. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika di sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Teman-teman, panjang karet sama dengan keliling jendela. Jadi jawabannya yaitu 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan 90 cm. Di soal ketiga, pintu pesawat berbentuk persegi panjang. Lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Ya, jawabannya yaitu 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230 sama dengan 640. Seorang pramugari memberikan tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Nah, jawabannya yaitu 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 180 cm. Nah, teman-teman semuanya, coba perhatikan buku tematik kalian. Di sini, nomor 1, setiap panjang sisinya 10 cm. Berapakah keliling bangun tersebut? Karena ada 5 sisi, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50 cm. Sedangkan di nomor 2, di sini setiap sisinya panjangnya mempunyai 8 cm. Nah, karena sisinya itu ada 6, berarti 8-nya 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 48. Nah, untuk di nomor 3, di sini sisinya mempunyai panjang 6 cm. Berarti kita 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 42 cm. Nomor 4, setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, jadi kita hitung dulu ya, sisinya ada berapa. Nah, karena di sini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8, 4-nya ada 8 kali, berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 32 cm. Nomor 5, setiap sisi panjangnya 4 cm. Nah, kita di sini kita tahu hitung seperti yang nomor 1 sampai nomor 4 tadi ya. Nah, 4 tambah 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 4 hasilnya 48 cm. Jadi caranya teman-teman, kita lihat dulu bangun datarnya, ada berapa sisi dan berapa panjang yang sudah diketahuinya. Nanti kita tinggal menambahkan sisi tambah sisi tambah sisi sebanyak sisi yang terdapat pada bangun datar tersebut. Maka nanti hasilnya akan kita ketahui. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang perkembangan teknologi di subtema 4 teknologi transportasi pembelajaran kelima sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.